Rani menatap meja makan yang masih penuh dengan hidangan yang belum tersentuh. Supri duduk di hadapannya, memainkan sendok tanpa benar-benar berniat menyuap makanan. Dari luar, keluarga kecil mereka terlihat sempurna. Rumah besar, mobil mewah, bisnis yang berkembang, serta pasangan muda yang dikagumi banyak orang. Namun, hanya Rani yang benar-benar tahu bahwa di balik senyum yang kerap dipamerkan Supri pada tamu, rumah tangga mereka sudah retak. Perkenalan mereka dahulu penuh kisah manis. Rani, seorang perempuan cerdas dengan latar belakang pendidikan bisnis, jatuh hati pada Supri karena sikap percaya dirinya yang kuat. Supri memandang Rani sebagai pasangan yang bisa mendukungnya dalam membangun masa depan. Ketika mereka menikah, semua orang berkata bahwa pasangan ini adalah pasangan ideal. Namun kenyataan yang dijalani Rani jauh dari gambaran indah itu. Supri, yang awalnya penuh perhatian, perlahan berubah setelah bisnisnya mulai berkembang. Ia semakin sibuk, jarang mengobrol hangat seperti dulu. Tapi yang paling mengusik hati Rani adalah campur tangan sang mertua. Ibu Supri adalah perempuan yang keras, ambisius, dan merasa bahwa hanya dia yang tahu cara terbaik mengatur hidup anaknya. Sejak awal pernikahan, ia sering datang ke rumah tanpa memberi kabar. Awalnya Rani berusaha maklum. Ia tahu Supri sangat dekat dengan ibunya, dan ia tak ingin merusak hubungan itu. Namun, perlahan batas privasi mereka menghilang. Setiap keputusan rumah tangga, mulai dari cara mengatur dapur hingga bagaimana Rani harus berpakaian, selalu diintervensi. Bahkan, hal sekecil warna gorden ruang tamu pun menjadi bahan perdebatan panjang. Rani mencoba bersabar, tetapi semakin lama, ia merasa kehidupannya seperti dipimpin orang lain. "Kenapa kamu diam saja, Rani?" tanya Supri suatu malam, saat mereka baru saja menerima kunjungan mertuanya. "Apa aku harus bicara, Supri? Bukankah setiap aku mencoba menjelaskan pendapatku, ibumu langsung menyanggah dan kamu pun lebih memilih diam?" jawab Rani lirih, menahan emosi. Supri menghela napas, menunduk, seakan mencari alasan untuk membela dirinya. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Lagi pula, beliau sudah berpengalaman. Kita sebaiknya mendengarkan." Jawaban itu membuat dada Rani sesak. Baginya, pernikahan adalah tentang dua orang yang saling mendukung, bukan tentang membiarkan pihak ketiga mengendalikan. Ia merasa suara dan keberadaannya tak dianggap. Meski begitu, ia menahan diri. Rani tak ingin pertengkaran panjang hanya karena mertua. Hari demi hari, retakan itu makin jelas. Rani melihat bagaimana Supri lebih sering membicarakan bisnis dengan ibunya daripada dengannya. Padahal, banyak ide-ide strategis yang Rani lahirkan di balik layar telah membantu bisnis itu berkembang. Namun, bukannya dihargai, kontribusi Rani dianggap sepele. Supri bahkan beberapa kali mengatakan, "Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh, Rani. Ibu sudah mengatur semuanya." Malam itu, ketika rumah sudah sepi, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung rapi di dinding. Dalam foto itu, Supri tersenyum lebar, sementara ia sendiri tampak bahagia dengan gaun putih sederhana. Foto itu menjadi saksi awal janji mereka, saling mendukung, saling menguatkan. Namun, janji itu kini seakan tak berarti. Di balik senyum dan sikap tenangnya, hati Rani mulai digelayuti keraguan. Apakah ia benar-benar istri dalam rumah ini? Atau hanya tamu yang harus patuh pada aturan orang lain? Pertanyaan itu terus berulang di kepalanya. Keesokan harinya, saat sarapan, mertua kembali datang tanpa pemberitahuan. Ia mengomentari cara Rani menata meja makan. "Rani, kenapa gelasnya begini? Tidak rapih. Kalau kamu ingin rumah tangga terlihat terhormat, hal-hal kecil seperti ini jangan diabaikan," ucapnya dengan nada tajam. Rani hanya menunduk. Ia tahu jika ia membalas, Supri pasti akan membelanya. Dan benar saja, Supri menimpali.
"Rani, dengarkan saja kata ibu. Beliau benar." Hati Rani terasa hancur. Ia bukan hanya kehilangan suami sebagai pasangan, tapi juga kehilangan ruang untuk bersuara. Semua yang ia lakukan dianggap salah. Semua ide dan pikirannya tidak pernah dihargai. Namun, di balik rasa kecewa itu, ada secercah kesadaran. Rani mulai melihat kenyataan bahwa rumah tangganya sedang goyah. Retakan kecil yang dibiarkan bisa menjadi jurang besar suatu hari nanti. Ia belum tahu akan berakhir seperti apa, tapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik bayang-bayang mertua. Rani memejamkan mata, menarik napas panjang. "Kalau begini terus, aku bisa kehilangan diriku sendiri," batinnya. Sementara itu, Supri tampak puas dengan kenyataan bahwa ia masih menjadi anak kesayangan ibunya. Ia tidak sadar bahwa ketidakmampuannya menempatkan batas justru sedang melukai rumah tangganya sendiri. Dari luar, mereka memang masih tampak sebagai pasangan harmonis. Namun, dari dalam, benih-benih kehancuran sudah mulai tumbuh, menunggu waktu untuk meledak. Dan di tengah semua itu, Rani hanya bisa bertahan, menunggu momen di mana ia harus memilih, terus diam atau mulai bangkit. Retakan rumah tangga ini hanyalah permulaan dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya. Rani duduk di ruang kerja kecilnya. Meja kayu sederhana yang penuh dengan catatan, kertas-kertas konsep, dan sebuah laptop yang selalu setia menemaninya. Meski tak pernah diakui secara terbuka, ia tahu bahwa otak di balik perkembangan bisnis keluarga Supri adalah dirinya. Sejak awal pernikahan, Rani sudah sering membantu menyusun strategi pemasaran, menghitung risiko investasi, bahkan mendesain kampanye iklan yang membuat bisnis itu melesat lebih cepat dibanding para pesaing. Namun, semua itu tak pernah keluar ke permukaan. Nama yang terpampang dalam rapat, seminar, hingga wawancara bisnis selalu Supri. Dialah yang dipuji sebagai pengusaha muda berbakat, sosok yang disebut-sebut memiliki insting bisnis luar biasa. Rani hanya tersenyum setiap kali melihat suaminya menerima penghargaan. Ia tahu kebenarannya, tapi memilih diam. Semuanya bermula ketika usaha dagang keluarga Supri nyaris gulung tikar. Waktu itu, Supri masih mencoba-coba berbagai cara, seringkali merugi karena keputusan yang gegabah. Rani, yang baru menikah, melihat kondisi itu dengan hati gelisah. Ia tak ingin rumah tangga mereka terbebani masalah keuangan. Dengan keberanian, ia mulai menyodorkan ide-ide sederhana, memperbaiki cara promosi, menata ulang arus kas, hingga membuat konsep branding baru. Kalau kamu hanya menjual barang, orang lain bisa menyaingi. Tapi kalau kamu menjual pengalaman dan kepercayaan, orang akan sulit melupakan, kata Rani pada suatu malam. Supri mendengarkan, meski awalnya ragu. Namun, ketika ide itu diterapkan, hasilnya luar biasa. Penjualan naik drastis, pelanggan lama kembali berdatangan, dan bisnis yang hampir sekarat itu hidup kembali. Sejak saat itu, Supri semakin bergantung pada saran-saran Rani. Tetapi, alih-alih mengakuinya, Supri mulai merasa bahwa semua itu adalah hasil kehebatan dirinya. Ia terbiasa tampil di depan umum, menerima tepuk tangan, sementara Rani hanya berdiri di belakang layar. Mertuanya, Ibu Supri, bahkan lebih keras lagi. Supri memang anak yang pintar. Lihat saja bagaimana usahanya berkembang. Semua orang tahu dia berbakat sejak kecil. Katanya setiap kali ada keluarga yang datang berkunjung. Rani hanya tersenyum sopan, meski di dalam hati ia perih. Tak ada satupun yang tahu bahwa setiap malam ia begadang demi menyiapkan analisis pasar, atau menulis strategi yang kemudian dipresentasikan Supri seolah itu semua miliknya. Suatu ketika, dalam sebuah jamuan makan keluarga, seorang kerabat memuji Supri habis-habisan. "Wah, Supri, luar biasa sekali. Usaha kamu bisa berkembang begitu cepat. Apa rahasianya?" Supri tersenyum, menegakkan badan. "Ya, memang sejak dulu saya punya insting bisnis yang kuat.
Saya selalu percaya dengan visi saya sendiri. Rani menelan ludah. Kata-kata itu menusuk. Tak ada sedikit pun pengakuan. Tak ada ucapan terima kasih. Ia tahu mungkin tidak pantas menuntut pengakuan di depan banyak orang, tapi hatinya tetap terluka. Malam itu, ketika mereka sudah pulang ke rumah, Rani memberanikan diri untuk bicara. "Supri, kenapa kamu tidak pernah menyebut kalau aku ikut membantu? Bukankah sebagian besar strategi yang kamu pakai berasal dari diskusi kita?" Supri menoleh. Wajahnya tampak tak suka. "Rani, orang tidak perlu tahu itu. Kalau mereka tahu kamu yang memberi ide, mereka akan meremehkan aku. Aku harus terlihat kuat. Mengerti? Lagi pula, kamu kan hanya istri. Tugasmu mendukung, bukan bersaing denganku." Kata-kata itu menampar Rani. Ia terdiam, menatap lantai, berusaha menahan air mata. Sejak kapan membantu berarti dianggap bersaing? Sejak kapan pengakuan sederhana menjadi hal yang mustahil diberikan? Hari-hari berikutnya, peran Rani semakin tenggelam. Ia tetap memberi masukan, karena tahu tanpa itu bisnis bisa kembali goyah. Namun, rasa kecewa menumpuk di hatinya. Mertuanya pun semakin terang-terangan meremehkan. Supri memang luar biasa. Tidak heran kalau usahanya maju. "Kamu beruntung, Rani, punya suami sehebat dia," ucap sang mertua sambil meliriknya dengan tatapan merendahkan. Rani hanya tersenyum kaku. Dalam hati, ia berbisik, seandainya ibu tahu siapa sebenarnya yang berada di balik kesuksesan itu. Waktu berjalan, dan bisnis Supri makin dikenal. Ia sering diundang menjadi pembicara, diwawancarai media, bahkan menerima penghargaan sebagai pengusaha inspiratif. Semua orang bersorak kagum, sementara Rani berdiri di sudut ruangan, hanya sebagai pelengkap pemandangan. Namun, di balik wajah yang tenang, pikirannya mulai berubah. Ia mulai melihat pola. Semakin besar bisnis itu, semakin hilang pengakuan terhadap dirinya. Ia bukan hanya istri yang dilupakan, tetapi juga partner yang dihapus dari sejarah. Retakan yang sudah muncul dalam rumah tangganya kini semakin melebar, ditambah rasa pahit karena dirinya dipandang tak berarti. Di kamar tidurnya malam itu, Rani menatap cermin. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih menyimpan cahaya. "Aku yang membuat semua ini berjalan. Tanpaku, Supri tidak akan pernah sampai di titik ini," gumamnya lirih. Kalimat itu bukan kesombongan, melainkan pengakuan jujur terhadap dirinya sendiri. Ia sudah terlalu lama menekan perasaan, terlalu lama menunggu pengakuan yang tak pernah datang. Dan ia mulai menyadari, selama ia tetap di belakang bayangan Supri dan mertuanya, ia tidak akan pernah mendapat tempat yang layak. Kesadaran itu perlahan tumbuh menjadi tekad. Ia belum tahu bagaimana masa depannya akan berubah, tapi ia tahu satu hal, suatu saat nanti, kebenaran akan terlihat. Supri boleh saja menikmati pujian semu, dan mertuanya boleh tertawa puas karena merasa anaknya hebat. Namun, waktu akan membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi penopang dan siapa yang hanya numpang bersinar. Dan di sanalah, benih kekuatan baru Rani mulai tumbuh. Benih yang kelak akan menjadi senjata saat segalanya berubah. Rani selalu tahu bahwa mertuanya tidak pernah benar-benar menyukainya. Sejak awal pernikahan, tatapan penuh penilaian itu sudah cukup membuatnya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa ketidaksukaan itu perlahan akan berubah menjadi racun. Bisikan halus yang mampu meretakkan fondasi rumah tangganya dengan Supri. Supri, di mata ibunya, adalah anak emas. Segala tindak tanduknya selalu dipuji, seakan ia tidak pernah salah. Dan ketika bisnis keluarga mulai berkembang, rasa bangga itu berubah menjadi keyakinan bahwa Supri tidak membutuhkan siapapun selain dirinya. Maka, bagi sang mertua, kehadiran Rani hanyalah beban yang menempel di tubuh anaknya. Suatu sore, ketika Supri sedang duduk santai di ruang keluarga, ibunya datang dengan wajah serius.
Rani sedang di dapur, menyiapkan teh, dan samar-samar mendengar percakapan mereka. "Supri," suara ibu terdengar pelan tapi tegas. "Ibu lihat rumah tanggamu tidak berjalan mulus. Semua itu karena Rani. Dia tidak benar-benar membantu. Dia hanya numpang hidup dari hasil kerja kerasmu." Supri mengernyitkan dahi. "Tapi, Bu, dia kan istri saya. Dia menjaga rumah, mendampingi saya. Itu juga penting." Mertua menghela napas panjang, seolah penuh iba. "Anakku, kamu terlalu baik. Kamu tidak sadar kalau Rani itu hanya menghalangi kemajuanmu. Apa yang dia tahu soal bisnis? Semua orang tahu kamu yang pintar. Kamu yang membuat usaha ini besar. Jangan biarkan dia menuntut lebih atau ikut campur. Itu hanya akan melemahkanmu." Kata-kata itu menusuk hati Rani yang mendengarnya dari kejauhan. Ia berdiri mematung, menatap cangkir teh yang gemetar di tangannya. Rasanya seolah semua usahanya selama ini dihapus dalam sekejap. Supri diam, tidak langsung membantah. Dan itulah yang paling menakutkan bagi Rani. Dulu, setiap ada yang meremehkan dirinya, Supri akan dengan cepat membela. Tapi kali ini, suaminya hanya terdiam, seakan mulai mempertimbangkan ucapan ibunya. Hari-hari berikutnya, bisikan itu semakin sering terdengar. Kadang dalam bentuk nasihat, kadang dalam sindiran. "Supri, kamu harus hati-hati. Jangan sampai hartamu habis untuk orang yang tidak benar-benar mendukungmu. Kalau kamu terus menuruti Rani, lama-lama bisnis ini akan hancur. Dia tidak mengerti apa-apa, hanya bisa menghabiskan uangmu. Anak pintar seperti kamu tidak seharusnya terikat pada istri yang tidak sepadan." Semua kalimat itu ditanamkan pelan-pelan, menetes seperti racun yang masuk tanpa disadari. Perubahan Supri pun mulai terasa. Ia yang dulu hangat, kini lebih sering dingin. Ia yang dulu mau mendengarkan pendapat Rani, kini langsung menepis dengan wajah sinis. "Sudahlah, Rani. Jangan banyak bicara. Aku lebih tahu soal ini," katanya setiap kali Rani mencoba memberi saran. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Supri tiba-tiba menyinggung soal biaya rumah tangga. "Kamu tahu, Rani, semua ini butuh uang. Rumah besar, mobil, gaya hidup. Semua itu dari kerja kerasku. Kamu seharusnya lebih bersyukur. Jangan banyak menuntut." Rani menatapnya, tercekat. "Supri, aku tidak pernah menuntut. Aku hanya ingin kita saling mendukung, seperti dulu." Namun, Supri hanya mendengus. "Itu kata-katamu saja. Tapi ibu benar. Kadang aku merasa kamu hanya menempel, bukan benar-benar membantu." Kata-kata itu membuat Rani terdiam. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa tanpa dirinya bisnis itu tak akan sebesar sekarang. Namun, ia menahan diri. Ia tahu, bila ia memaksa, Supri hanya akan semakin keras kepala. Di kamarnya malam itu, Rani menangis dalam diam. Air matanya jatuh bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena rasa kehilangan. Ia kehilangan sosok suami yang dulu membelanya. Ia kehilangan rumah yang dulu hangat. Dan yang paling menakutkan, ia merasa perlahan kehilangan tempatnya di hati Supri. Mertuanya semakin puas melihat perubahan itu. Setiap kali datang ke rumah, ia membawa pujian untuk Supri dan sindiran halus untuk Rani. "Rani, kamu beruntung sekali punya suami hebat. Kalau bukan karena Supri, kamu tidak akan bisa hidup seperti ini. Jadi jangan macam-macam, ya." Rani tersenyum hambar, menutupi luka yang semakin dalam. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, mertuanya akan selalu melihatnya sebagai beban. Dan Supri, lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini mulai termakan bisikan itu. Perlahan tapi pasti, ia menjauh, meninggalkan Rani sendirian di tengah badai.
Rani menatap langit malam dari jendela kamarnya. Angin dingin menerpa wajahnya, seolah ikut menyampaikan rasa sepi yang tak terbendung. Kalau begini terus, pikirnya, aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Ia belum tahu kemana langkah berikutnya akan membawanya. Tapi satu hal sudah jelas, bisikan mertua telah mengubah arah hidupnya. Dan retakan rumah tangga yang dulu kecil kini semakin melebar, siap meruntuhkan segalanya. Malam itu hujan turun deras, mengetuk-ngetuk atap rumah dengan suara yang keras dan monoton. Di ruang makan, Rani dan Supri duduk berhadapan, namun suasana di antara mereka lebih dingin dari udara malam yang menusuk. Rani menyiapkan makan malam seperti biasa, berusaha menjaga kebiasaan kecil yang dulu membuat rumah tangga mereka terasa hangat. Namun kali ini, Supri hanya menyentuh makanan sebentar, lalu meletakkan sendoknya dengan suara berisik. "Rani," katanya tiba-tiba. Nada suaranya tegang. "Aku lelah dengan semua ini. Aku merasa kamu tidak pernah benar-benar berkontribusi dalam hidupku. Semua yang kita punya sekarang adalah hasil kerja kerasku." Ucapan itu menghantam dada Rani seperti palu. Ia mematung, menatap wajah suaminya yang serius. "Apa maksudmu, Supri? Kau bilang aku tidak pernah berkontribusi?" Suaranya bergetar, campuran antara marah dan tak percaya. Supri bersandar ke kursi, menatapnya dengan sorot mata dingin. "Ya, selama ini aku yang bekerja keras membangun bisnis. Aku yang menanggung semua beban. Kamu hanya di rumah, menikmati hasilnya. Aku capek, Rani, kalau terus merasa sendirian dalam perjuangan ini." Rani tertawa kecil, getir. "Sendirian? Supri, kau benar-benar tidak ingat siapa yang menyusun strategi pemasaran pertama kali? Siapa yang mengubah cara kita memasarkan produk hingga penjualan naik drastis? Siapa yang menulis rencana bisnis yang kamu presentasikan di depan investor?" Supri terdiam sebentar, tapi wajahnya tak melunak. "Itu cuma ide-ide kecil, Rani. Bukan hal besar. Semua orang bisa melakukannya." "Semua orang?" Rani menatapnya tajam. "Kalau semua orang bisa, kenapa sebelum aku masuk, bisnismu hampir bangkrut? Kenapa ide-ide yang kamu jalankan dulu selalu gagal?" Supri mengetukkan jarinya ke meja, berusaha mempertahankan wibawa. "Sudahlah, kamu terlalu membesar-besarkan peranmu. Aku yang mengeksekusi, aku yang berhadapan dengan dunia luar. Tanpa aku, ide-ide itu tidak ada artinya." Hati Rani remuk. Ia tahu Supri punya ego besar, tapi tidak menyangka akan mendengar pengingkaran sekejam itu. Air matanya menggenang, tapi ia berusaha menahannya. "Jadi, selama ini aku hanya bayangan bagimu? Aku hanya penonton yang menempel di belakangmu? Supri, aku rela tidak disebut-sebut. Aku rela diam di belakang layar, asal kau tahu dan menghargai. Tapi ternyata, bahkan di hadapanmu sendiri aku dianggap tidak ada." Supri mengalihkan pandangan, menatap jendela yang berembun karena hujan. "Rani, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak butuh istri yang selalu merasa berjasa. Aku butuh istri yang tahu tempatnya." Kalimat itu menghantam Rani lebih keras daripada sebelumnya. "Tahu tempatnya?" ulangnya lirih. "Dan menurutmu, tempatku di mana, Supri?" Duduk manis, tersenyum, menjadi istri yang dipamerkan tanpa suara? Apakah itu yang kau mau? Supri tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam. Rani akhirnya berdiri, kursinya berderit keras. "Aku mulai sadar, Supri. Selama ini aku hanya dimanfaatkan. Ide-ideku, tenagaku, bahkan waktuku, semua kau gunakan untuk membuatmu terlihat hebat. Tapi begitu kau merasa cukup kuat, kau buang semua jasaku seolah tidak ada. Kau menuduhku tidak berguna,
padahal aku yang menopangmu. Supri menatapnya dengan mata merah karena amarah. Kalau memang kau merasa sehebat itu, kenapa kau tidak bangun bisnismu sendiri? Kenapa kau selalu di belakangku? Jangan mengaku berjasa kalau kau tidak pernah berani berdiri di depan. Rani tercekat, lalu perlahan tersenyum getir. Mungkin benar, aku terlalu lama berdiri di belakangmu. Aku percaya padamu, pada janji kita sebagai suami istri untuk saling melengkapi. Tapi sekarang aku sadar, semua itu hanya janji kosong. Kau tidak pernah melihatku sebagai pasangan, hanya sebagai alat untuk mendukungmu. Air matanya akhirnya jatuh, tapi wajahnya tegak. Ia tidak ingin Supri mengira ia lemah. Supri, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kuperjuangkan di sini. Kalau semua usahaku selalu dianggap remeh, kalau keberadaanku hanya dilihat sebagai beban, mungkin suatu hari nanti kau akan benar-benar kehilangan aku. Dan saat itu, kau akan tahu siapa yang sebenarnya berkontribusi dalam hidupmu. Supri mengepalkan tangan, wajahnya penuh kemarahan bercampur kebingungan. Tapi ia tetap diam, tak ada kata maaf, tak ada pengakuan. Hujan di luar semakin deras, seakan ikut menyuarakan kegaduhan hati mereka. Pertengkaran itu menjadi titik balik. Rani tak lagi melihat rumah tangganya sebagai tempat aman. Ia mulai melihat kenyataan pahit bahwa cintanya dimanfaatkan, dan bahwa mungkin kebebasan adalah harga yang harus ia bayar untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Malam itu, retakan yang selama ini hanya berupa garis tipis berubah menjadi jurang yang dalam. Rani tahu, tak ada yang akan sama lagi setelah pertengkaran terbesar ini. Suasana rumah terasa hening, hampir menakutkan. Rani duduk di ruang tamu, tangannya menekuk di pangkuan, menatap lantai kayu yang mengkilap. Supri duduk di hadapannya, wajahnya pucat tapi tegas. Sementara Ibu Supri berdiri di dekat pintu dengan senyum kemenangan yang hampir tak tertutupi. Rani tahu malam ini akan menjadi titik akhir dari sesuatu yang selama ini ia anggap rumah. Tapi ia tidak tahu seberapa cepat semuanya berubah. Ibu benar, Supri. Suara mertuanya terdengar penuh kemenangan. Rani ini hanya menjadi bebanmu. Dia tidak memberi apa-apa selain masalah. Supri menatap ibunya sebentar, lalu menoleh ke Rani. Suara yang keluar pelan tapi berat. Rani, aku menceraikanmu. Rani menutup matanya sejenak, merasakan detak jantungnya seperti berhenti. Dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi hening, seolah hanya suara hujan di luar yang masih terdengar samar. Kata-kata itu tidak membuatnya runtuh seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ada ketenangan yang aneh, perasaan lega yang mulai mengalir perlahan. Talak. Rani hanya menatapnya, suara tenang tapi jelas. Itu yang kau pilih. Supri mengangguk. Ya, aku lelah. Rani, aku sudah tidak tahan lagi. Semua ini terlalu berat. Ibu Supri terkekeh kecil, suaranya nyaring dan menyayat. Akhirnya anakku bebas dari beban itu. Terima kasih, Tuhan. Rani menatap mereka berdua dengan mata yang tidak berkaca-kaca, walau hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan. Bukan karena ia lepas dari pernikahan, tapi karena ia sadar bahwa belenggu yang mengekangnya selama ini adalah ketergantungan emosional pada pengakuan dan persetujuan orang lain. Supri terlihat lega, seolah beban raksasa di pundaknya lenyap. Ia tersandar di sofa, menarik napas panjang. Tapi kepuasan itu hanya sekejap. Ia tidak menyadari bahwa dengan menjatuhkan talak, ia telah menutup pintu untuk semua dukungan, ide, dan keberanian yang selama ini Rani berikan padanya, sesuatu yang kelak akan menghancurkan dirinya sendiri. Rani berdiri perlahan, menatap kedua sosok di hadapannya. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat lagi. Kata-kata Supri tidak akan pernah mengubah keadaan. Kata-kata ibunya pun tidak akan memutar waktu.
Kalau itu yang kalian mau, kata Rani, suaranya rendah tapi jelas. Aku tidak akan menahan. Aku akan pergi. Tapi aku ingin kalian tahu sesuatu. Selama ini, aku yang menopang semuanya. Tanpa aku, semua yang kalian banggakan hanyalah ilusi. Supri menatapnya. Wajahnya memucat. Tapi ia tidak mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu. Ibu Supri hanya tertawa kecil, yakin bahwa Rani hanyalah istri yang terbuang. Malam itu, Rani mengemasi beberapa barangnya. Tidak banyak, hanya yang paling penting. Setiap langkahnya terasa ringan. Ia menyadari sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Kebebasan bukan berarti menang atau kalah, tetapi mampu memilih jalan sendiri tanpa harus menunggu persetujuan siapapun. Di luar rumah, hujan masih turun, tetapi bagi Rani, hujan itu terasa seperti membersihkan semua debu yang menempel pada hidupnya. Ia membuka pintu rumah, menghirup udara malam yang segar, dan melangkah keluar tanpa rasa takut. Di jalan, ia menatap langit gelap yang diterangi lampu jalan. Setiap tetes hujan yang menyentuh wajahnya seolah mengingatkan bahwa hidup ini bukan milik orang lain. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas dari bayang-bayang Supri dan mertuanya. Sementara itu, Supri duduk termenung di ruang tamu. Ia merasa lega, tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Ia tidak menyadari bahwa keberhasilan dan kenyamanan yang ia miliki selama ini tidak lepas dari keberadaan Rani. Segala strategi, ide, dan ketenangan Rani selama ini adalah fondasi yang membuatnya tampak hebat. Tanpa Rani, fondasi itu mulai goyah. Ibu Supri masih tersenyum, tapi ia tidak bisa melihat yang akan datang. Ia percaya kemenangan ini adalah akhir dari segala masalah. Ia tidak tahu bahwa dengan memecah rumah tangga ini, ia justru memulai serangkaian kejadian yang akan menghancurkan anaknya sendiri. Rani melangkah ke mobilnya, memandang rumah yang selama ini menahan dirinya, dan berbisik pelan pada diri sendiri. Aku tidak menangis karena kehilangan. Aku menangis karena akhirnya aku bisa bernapas. Malam itu menandai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak lagi tunduk pada penilaian, tidak lagi tergantung pada pengakuan orang lain, dan yang paling penting, ia menyadari bahwa kekuatan sejati ada di tangannya sendiri. Dan disinilah titik awal kebangkitan Rani, bukan sebagai istri yang dipandang rendah, tetapi sebagai wanita yang menemukan kembali dirinya, siap untuk membuktikan bahwa hidupnya tidak pernah tergantung pada Supri maupun ibunya. Kebebasan itu terasa manis, lebih manis daripada kemenangan yang pernah dibayangkan oleh siapapun di rumah itu. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara malam yang segar namun dingin menusuk kulit. Rani duduk di bangku taman dekat rumah lamanya, memandangi lampu jalan yang memantul di genangan air. Tangannya menggenggam secangkir kopi panas, tetapi hangatnya tidak sampai ke hatinya. Pikiran dan perasaannya masih campur aduk, antara luka yang menyayat dan rasa lega yang perlahan muncul setelah talak yang dijatuhkan Supri. Rani menutup mata, mengingat kembali semua momen yang baru saja ia lalui. Ia teringat bagaimana Supri, dengan dorongan ibunya, menjatuhkan talak tanpa menatapnya. Bagaimana ibunya tertawa puas, merasa menang, sementara Supri sendiri tampak lega. Semua itu menyakitkan, namun di tengah rasa sakit itu, Rani menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya. Ia belum pernah merasa selegawa ini dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, Rani selalu menempatkan diri di belakang Supri. Ia bekerja keras di balik layar, menyusun strategi bisnis, menjaga keseimbangan rumah tangga, dan menahan perasaan demi menjaga keharmonisan, atau yang ia kira sebagai keharmonisan. Namun, semua itu justru membuatnya merasa terkekang. Hidupnya tak lagi miliknya sendiri. Kini, dengan talak itu, ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Tidak lagi ada suara-suara yang meremehkan, tidak lagi ada tekanan dari suami maupun mertua, dan yang terpenting, ia tidak lagi harus memelihara kesan yang salah demi orang lain. Kebebasan itu terasa aneh, namun begitu nyata. Rani tersenyum tipis,
merasakan hawa baru dalam dadanya, sebuah kemungkinan untuk menata hidup sesuai keinginannya sendiri. Namun, di balik senyum itu, ada luka yang tak bisa diabaikan. Luka karena kehilangan rumah tangga yang ia bayangkan indah. Luka karena pengkhianatan oleh orang yang dulu ia cintai sepenuh hati. Rani menyesap kopi, menatap refleksi wajahnya di permukaan cangkir. Ia melihat seorang wanita yang kuat, tapi juga rapuh. Wanita yang mampu bertahan, tapi juga pernah tersakiti. Apakah aku benar-benar kehilangan sesuatu? Gumamnya pada diri sendiri. Ia menimbang satu persatu, suami yang dulu ia cintai, rumah yang dulu ia anggap nyaman, bahkan momen-momen kecil yang kini terasa hampa. Semua itu bagai kenangan indah yang kini berubah menjadi luka. Namun, Rani menambahkan satu pikiran lain. Apa yang hilang itu benar-benar miliknya, atau hanya bayangan dari hidup yang selama ini ia jalani untuk orang lain? Pemikiran itu membawanya pada satu kesadaran penting. Selama ini, Rani hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, Supri, ibunya, bahkan masyarakat di sekitar. Dan kini, dengan talak yang dijatuhkan, ia diberi kesempatan untuk memilih kembali arah hidupnya sendiri. Luka yang terasa seperti akhir ternyata membuka pintu menuju kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rani mengambil selembar kertas dari tasnya dan mulai menulis. Bukan surat untuk Supri atau mertuanya, tapi rencana untuk dirinya sendiri. Ia menuliskan mimpi-mimpi lama yang dulu ia simpan karena tidak mungkin tercapai. Membuka bisnis sendiri, melakukan proyek yang selama ini hanya menjadi ide di kepala, bahkan melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Ia menulis dengan hati-hati. Tiap kata adalah tekad dan janji pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri, bisiknya pelan. Suara hangatnya mengusir rasa dingin malam. Tidak lagi tergantung pada pengakuan siapapun. Tidak lagi menunggu persetujuan orang lain. Aku yang menentukan arah hidupku. Rani menutup mata, merasakan angin malam menyapu wajahnya. Seperti menghapus sisa-sisa penyesalan dan rasa sakit. Angin itu membawa sensasi ringan, bebas. Ia tersenyum lebih lebar kali ini. Kebebasan itu tidak datang begitu saja. Ia diperoleh melalui luka dan kesadaran diri yang mendalam. Dan Rani tahu, setiap langkah ke depan harus diambil dengan keberanian penuh. Ia tidak menolak luka, tapi juga tidak membiarkan luka itu membelenggunya. Rani memilih berdiri, mengangkat cangkir kopi, dan membayangkan hidupnya sebagai kanvas kosong. Setiap keputusan, setiap langkah, adalah catatan baru yang bisa ia lukis tanpa bayangan orang lain. Ia bisa memulai bisnisnya sendiri, mengatur keuangan sesuai keinginannya, bahkan membangun relasi yang ia pilih sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Dalam hati, Rani merasa damai sekaligus bersemangat. Talak itu bukan akhir, melainkan awal. Sebuah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang dipandang rendah, lebih dari sekadar bayangan di balik suami, lebih dari sekadar korban situasi. Ia adalah Rani, cerdas, kuat, dan mampu bertahan, bahkan berkembang, tanpa bergantung pada siapapun. Malam itu, di bawah langit yang mulai cerah dan udara yang segar, Rani merasakan sesuatu yang selama ini hilang, kendali atas hidupnya sendiri. Dan dengan rasa damai yang menguat, ia tersenyum penuh keyakinan. Luka itu ada, tetapi kebebasan yang ia rasakan jauh lebih besar. Kini, Rani tahu, meski jalan ke depan penuh tantangan, ia siap menapaki setiap langkah dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Pagi itu, Supri memasuki kantor dengan rasa percaya diri yang tinggi. Semua tampak normal. Meja-meja rapi, karyawan sibuk dengan tugasnya masing-masing, dan layar monitor menampilkan grafik penjualan yang masih stabil. Di matanya, semuanya berjalan sesuai rencana. Tanpa Rani, ia yakin bisnisnya tetap bisa berjalan mulus. Setelah talak yang dijatuhkan, ia merasa ringan. Tidak ada lagi intervensi atau saran dari Rani yang selama ini selalu mengganggu,
pikirannya. Awalnya, memang terlihat lancar. Penjualan tetap naik, klien-klien masih percaya, dan beberapa proyek berjalan sesuai target. Supri merasa puas dengan dirinya sendiri. Ia bahkan mulai menceritakan pada ibunya bahwa ia mampu mengelola bisnis seorang diri. Mertua tersenyum bangga, merasa segala upaya untuk mengusir beban telah berhasil. Namun, sedikit demi sedikit, retakan mulai muncul. Supri mulai membuat keputusan tanpa pertimbangan matang. Ia merasa sudah tahu semuanya, padahal banyak strategi yang selama ini berjalan mulus justru karena analisis Rani yang teliti dan cermat. Tanpa adanya masukan yang seimbang, keputusan Supri seringkali terlalu cepat dan ceroboh. Suatu pagi, sebuah proyek penting yang sudah lama direncanakan mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Supri memutuskan untuk mengubah strategi pemasaran tanpa menghitung risiko. Ia mengabaikan data yang sebelumnya dianalisis Rani. "Ah, aku tahu yang terbaik," gumamnya pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, karyawan mulai merasakan ketidakstabilan. Mereka yang dulu bekerja dengan nyaman di bawah arahan yang terstruktur, kini mulai kebingungan. Rapat-rapat yang biasanya berjalan sistematis berubah menjadi ajang kebingungan. Beberapa staf menatap Supri dengan ragu, bertanya-tanya apakah keputusan yang diambilnya benar. "Pak Supri, strategi ini terlalu tergesa-gesa. Apa kita tidak sebaiknya menunggu analisis lebih lengkap?" tanya seorang manajer dengan nada hati-hati. Supri mengangkat alis, sedikit tersinggung. "Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Kita harus bergerak sekarang. Semua yang aku lakukan sudah benar." Hari-hari berikutnya, masalah demi masalah mulai muncul. Inventaris yang dikelola dengan rapi mulai berantakan karena kesalahan perhitungan. Pemasok mulai mengeluh karena pembayaran terlambat atau salah alamat. Klien mulai mengirim email protes. Semua hal itu perlahan menumpuk, dan Supri mulai merasa tekanan yang sebelumnya tidak ia rasakan saat Rani masih ada. Yang paling menyakitkan bagi Supri adalah ketika karyawan yang dulu loyal mulai meragukan kepemimpinannya. Mereka tahu bahwa di masa lalu, keputusan yang diambil Rani selalu menyelamatkan proyek. Tanpa arahan itu, Supri mulai kehilangan kontrol. Suatu sore, saat meninjau laporan keuangan, Supri menyadari bahwa keuntungan bulan ini menurun drastis. Angka-angka yang dulu terlihat stabil kini berubah menjadi merah. Ia meremas rambutnya. Wajahnya memucat. Rasa panik mulai menyelimuti dirinya. Ia mencoba menelepon Rani, namun merasa gengsi untuk mengakuinya. "Aku bisa sendiri," pikirnya. Namun setiap langkah yang ia ambil semakin memperburuk keadaan. Mertua yang datang ke kantor untuk memantau perkembangan hanya tersenyum bangga, meskipun ketidakstabilan mulai terlihat. "Lihat, anakku bisa mengurus semuanya tanpa Rani. Tidak perlu lagi seorang istri yang hanya numpang hidup," ujarnya pelan, seakan memastikan bahwa apa yang ia lakukan benar. Tetapi kenyataannya berbeda. Proyek yang awalnya tampak lancar mulai gagal satu persatu. Investor mulai mempertanyakan kredibilitas Supri, sementara klien besar mulai mengurangi pesanan mereka. Supri merasa tertekan, dan untuk pertama kalinya ia merindukan kehadiran Rani, tidak untuk menyenangkan ego atau pengakuan, tetapi untuk menyelamatkan bisnis yang ia kira bisa dijalankan sendiri. Di malam hari, Supri duduk sendirian di ruang kantornya, menatap dokumen dan laporan yang menumpuk. Ia mulai menyadari kesalahan yang dibuatnya. Tanpa strategi matang, tanpa analisis yang cermat, dan tanpa pendamping yang memahami seluk-beluk bisnis, semua usaha yang selama ini ia banggakan mulai runtuh. Ia menutup mata, dan bayangan Rani muncul di pikirannya. Ia teringat bagaimana setiap ide, setiap keputusan yang tampak sederhana, ternyata disusun dengan cermat oleh Rani. Setiap langkah yang ia ambil tanpa saran Rani kini terbukti rentan dan penuh risiko. Rasa lega yang dulu dirasakannya setelah talak kini berubah menjadi kecemasan yang tak terelakkan.
Ia merasa kehilangan lebih dari sekadar istri. Ia kehilangan fondasi yang selama ini menopang hidupnya dan bisnisnya. Supri akhirnya menyadari, meski terlambat, bahwa keberhasilan bukan hanya soal ego atau kemampuan individual, tetapi juga tentang kolaborasi dan dukungan orang yang memahami setiap detil perjuangan. Malam itu, kantor sepi. Lampu hanya menerangi wajah pucat Supri yang mulai panik. Ia tahu bahwa krisis ini baru permulaan, dan tanpa Rani, kemungkinan besar bisnis yang ia banggakan selama ini akan semakin sulit dikendalikan. Sementara itu, Rani di tempat lain, memulai langkah baru untuk dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, setiap langkah Supri yang salah justru semakin menegaskan bahwa keputusan untuk membebaskan diri adalah langkah tepat. Supri mungkin bisa tampak hebat di mata orang lain, tetapi di balik itu, kerapuhan tanpa Rani mulai terlihat jelas. Rani membuka pintu rumah kontrakan barunya dengan langkah mantap. Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan rumah lamanya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ini benar-benar miliknya sendiri. Dinding-dinding polos, lantai kayu sederhana, dan jendela yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan bebas. Semua itu memberikan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama berminggu-minggu, Rani sibuk menata ruang usaha kecil yang baru ia mulai. Tidak ada meja besar, tidak ada kursi mahal, tidak ada sistem komputer canggih, hanya meja kayu, beberapa kursi, dan tumpukan catatan yang berisi ide-ide segar untuk produk dan layanan yang ia rencanakan. Bagi orang lain, tempat itu tampak biasa saja, bahkan sederhana. Tetapi bagi Rani, itu adalah titik awal dari kebebasan dan kemandirian. Rani menatap catatan di depannya. Ia mulai menulis strategi pemasaran, desain produk, dan rencana operasional. Setiap ide lahir dari pengalamannya selama bertahun-tahun, dari keberhasilan dan kegagalannya di masa lalu, termasuk pelajaran pahit dari hubungan dengan Supri dan ibunya. Ide-ide itu sederhana, namun inovatif dan penuh sentuhan personal. Ia ingin usahanya berbeda, tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kreativitas dan dedikasi bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Hari pertama usaha dibuka, Rani merasa gugup. Ia tidak memiliki jaringan klien besar seperti Supri, tidak memiliki tim yang lengkap, dan modalnya terbatas. Tetapi ia memiliki tekad dan kepercayaan diri yang baru ditemukan. Ia menyiapkan produk pertama dengan penuh perhatian, memastikan setiap detail sempurna. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat atau siapa yang memiliki lebih banyak modal, gumamnya pada diri sendiri. Ini tentang aku, idemu, dan kerja kerasku sendiri. Dalam beberapa hari, usaha kecil Rani mulai menarik perhatian orang. Pelanggan datang bukan karena nama besar atau reputasi suami lamanya, tetapi karena kualitas dan kreativitas yang ia tawarkan. Mereka menyukai cara Rani mengemas produk, cara ia melayani, dan ide-ide baru yang segar. Setiap senyum dan ucapan terima kasih dari pelanggan membuat Rani merasa seolah semua luka dan tekanan yang ia alami sebelumnya mulai berubah menjadi energi positif. Kepercayaan diri Rani tumbuh perlahan. Ia mulai berbicara dengan lebih tegas, mengatur jadwal dan strategi dengan disiplin, dan berani mengambil keputusan sendiri. Tidak ada yang menekan atau meremehkan. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari skala besar atau harta benda, tetapi dari kepuasan pribadi dan dampak yang diberikan kepada orang lain. Pada suatu pagi, seorang pelanggan tetap datang dengan membawa teman-temannya. Mereka semua tampak kagum dengan produk-produk yang ditampilkan. Aku suka ide kreatifmu, Rani. Ini berbeda dari yang lain, kata salah satu dari mereka. Rani tersenyum, merasa bangga bukan karena pujian itu, tetapi karena usahanya dihargai secara tulus. Rani pun mulai menemukan ritme hidup yang baru. Setiap hari ia bangun lebih awal, menata usaha, mengevaluasi strategi, dan menyapa pelanggan dengan hangat. Waktu yang dulu ia habiskan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Supri dan mertuanya kini digunakan untuk membangun sesuatu yang nyata untuk dirinya sendiri.
Ia merasa hidupnya lebih bermakna. Yang paling penting, Rani belajar kembali mempercayai dirinya sendiri. Keputusan yang diambil tanpa perlu menunggu persetujuan siapapun membuatnya lebih kuat. Ia tahu kelemahan dan kekuatannya, dan ia belajar bagaimana memaksimalkan keduanya. Ini bukan sekadar usaha, tetapi juga perjalanan menemukan jati diri yang sempat hilang. Sore itu, Rani duduk di kursi depan usaha kecilnya, menatap pelanggan yang baru saja pergi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membawa aroma segar dari halaman yang sederhana. Ia tersenyum lebar. Hati yang dulu terluka kini mulai pulih, digantikan rasa puas dan bangga atas pencapaian kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Rani tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Masih banyak tantangan yang menanti, dari persaingan hingga tekanan ekonomi. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasakan kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang meremehkan, hanya dirinya dan usahanya. Dan itu cukup untuk membuatnya merasa menang, meski di dunia luar orang mungkin masih menilai sederhana. Di malam hari, setelah menutup pintu usaha, Rani duduk di bangku kecil dekat jendela. Ia menatap langit gelap dengan bintang-bintang yang mulai bermunculan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas dari bayang-bayang Supri dan ibunya. Kebebasan itu manis, menyelimuti luka lama dengan rasa damai dan tekad. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Aku bisa berhasil dengan caraku sendiri. Aku bisa hidup dengan bangga, tanpa harus membuktikan apapun pada mereka yang tidak pernah menghargai aku. Malam itu, Rani tidur dengan hati ringan, pikiran jernih, dan semangat yang berkobar. Kebangkitan itu bukan sekadar tentang bisnis, tetapi tentang menemukan kembali dirinya sendiri, seorang wanita yang cerdas, kuat, dan tak lagi tergantung pada orang lain untuk merasa berarti. Pagi itu, Supri memasuki kantor yang dulu terasa seperti kerajaan pribadinya. Meja besar, kursi kulit hitam, dan layar komputer yang menampilkan grafik bisnis. Semuanya masih sama seperti dulu, tetapi aura yang biasanya penuh kendali kini hilang. Udara terasa tegang, bahkan bagi para staf yang terbiasa bekerja di bawah kepemimpinannya. Selama beberapa minggu terakhir, bisnis besar yang ia bangun bersama Rani mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Penjualan menurun drastis, proyek yang seharusnya berjalan lancar tertunda, dan beberapa klien besar mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Investor yang dulunya yakin mulai mengirim email protes dan meminta laporan yang mendetail. Supri membaca satu persatu email itu dengan wajah pucat. Rasa frustrasi perlahan menumpuk. Kenapa semua ini bisa terjadi? Gumamnya, menatap layar dengan mata yang kosong. Ia merasa seolah dunia yang ia bangun runtuh di depan mata. Ia mencoba menganalisis, memeriksa laporan keuangan, tetapi semuanya terasa kacau. Keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri mulai menumpuk menjadi bencana kecil demi bencana besar. Para karyawan mulai resah. Mereka yang dulu percaya sepenuhnya pada Supri kini mulai ragu. Rapat-rapat yang semula terstruktur kini berubah menjadi diskusi penuh ketidakpastian. Beberapa manajer mulai mengingatkan Supri tentang risiko, tetapi ego Supri selalu membuatnya menepis saran. Ia merasa mampu mengatasi semuanya sendiri, tanpa perlu bantuan Rani. Pak, kita perlu memeriksa ulang strategi pemasaran ini. Data menunjukkan bahwa kampanye yang baru berjalan tidak sesuai target, kata seorang manajer dengan nada hati-hati. Supri menepuk meja dengan frustrasi. Sudahlah, aku sudah tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak butuh saran yang membuatku ragu. Namun di dalam hati, ia mulai merasa cemas. Setiap langkahnya terasa tidak pasti, setiap keputusan terasa berat. Ia tidak menyadari bahwa inti dari kesuksesan sebelumnya bukan hanya keberanian atau modalnya, tetapi dedikasi Rani yang cermat, yang selalu menyeimbangkan ide besar dengan analisis rinci. Tanpa Rani, semua keputusan Supri menjadi seperti kastil pasir yang mudah hancur diterpa gelombang.
Investor mulai menekan. Beberapa mengancam akan menarik dana mereka jika Supri tidak menunjukkan langkah perbaikan segera. Laporan keuangan yang dulu stabil kini dipenuhi angka merah dan proyeksi yang suram. Supri mencoba menenangkan diri, tetapi frustrasi semakin memuncak. Ia mulai menyalahkan karyawan, mengutuk pasar, bahkan menyalahkan keadaan. Namun satu hal yang tidak pernah ia sadari adalah bahwa tanpa Rani, fondasi yang membuat bisnisnya tampak kokoh kini retak. Suatu sore, setelah rapat panjang yang membuatnya lelah, Supri duduk di kantornya, menatap langit lewat jendela besar. Hujan tipis mulai turun, seolah menambah kesuraman suasana. Ia menepuk wajahnya dengan tangan, mencoba mengingat kembali strategi yang dulu berjalan mulus. Namun setiap ingatan tentang keberhasilan itu selalu disertai bayangan Rani, wanita yang selama ini selalu berada di balik kesuksesan yang ia klaim sebagai miliknya. Ia merasa frustrasi, marah, dan bingung sekaligus. Semua yang ia banggakan perlahan runtuh. Ia menoleh ke meja kerjanya yang penuh laporan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh. Ego yang dulu tampak kuat kini hanya menutupi ketidakmampuan yang nyata. Supri mulai merindukan Rani, bukan untuk hubungan personal, tetapi untuk kestabilan bisnis yang selama ini ia abaikan. Di luar, dunia tampak berjalan normal. Karyawan bekerja, telepon berdering, dan pasar terus bergerak. Tetapi di dalam kantor Supri, retakan yang selama ini tersembunyi mulai terbuka lebar. Setiap keputusan yang salah menimbulkan konsekuensi baru, dan setiap konsekuensi itu menambah tekanan yang ia rasakan. Mertua, yang dulu tertawa puas melihat Supri lepas dari Rani, kini mulai menyadari sesuatu. Meskipun ia tidak pernah mengakuinya, senyum kemenangan itu perlahan memudar ketika melihat anaknya kewalahan. Ia melihat bagaimana Supri yang tampak kuat kini berjuang keras untuk menutupi kegagalannya sendiri. Supri menatap layar komputer lagi, membaca laporan kerugian terbaru, dan merasakan panas di dada. Ia menyadari, meski terlambat, bahwa ia telah meremehkan peran Rani. Setiap ide, setiap strategi, setiap analisis yang dulu membuatnya tampak hebat, semuanya berasal dari Rani. Dan kini, tanpa bimbingan dan kejelian Rani, semua itu runtuh satu persatu. Ia menutup mata, menyesap napas panjang. Frustrasi berubah menjadi kesadaran pahit. Ia tidak bisa mengandalkan ego semata. Kegagalannya tidak hanya karena faktor eksternal, tetapi juga karena ia mengabaikan kunci kesuksesan yang selama ini ada di depan mata. Malam itu, lampu kantor yang biasanya terang benderang kini terasa suram. Supri duduk sendiri, merasakan retakan yang tidak hanya ada di bisnisnya, tetapi juga di hidupnya. Ia mulai memahami bahwa kesombongan dan ketergesaannya telah menghapus pondasi yang seharusnya menopang segalanya. Dan satu hal yang paling menyakitkan, kunci kesuksesan itu bukan miliknya sendiri, melainkan milik Rani. Namun, rasa frustrasi itu belum cukup untuk membuatnya berubah. Ia masih menutup diri dari kenyataan sepenuhnya, masih berpegang pada ego dan rasa percaya diri yang semu. Retakan di kerajaan yang dulu ia banggakan kini nyata, tetapi Supri belum sepenuhnya sadar bahwa untuk menutupnya, ia membutuhkan orang yang selama ini ia abaikan, Rani. Rani duduk di sudut kecil kafe, menatap laptop yang menampilkan laporan usaha kecilnya. Pagi itu ia menerima email yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah perusahaan besar, yang dulu pernah menjadi klien Supri, menawarkan kerjasama untuk mengembangkan produknya. Rani menatap layar, memastikan ini bukan mimpi. Beberapa tahun lalu, ia kenal dengan mitra bisnis bernama Lila, seorang wanita cerdas dan visioner yang menghargai ide-ide kreatif. Mereka bertemu saat seminar bisnis lokal, dan Rani pernah membantu Lila merancang strategi branding untuk usaha startup Lila. Saat itu, Rani bekerja di belakang Supri, selalu mengesampingkan namanya sendiri. Namun, Lila selalu memperhatikan kecerdasan dan dedikasinya. Kini, setelah Rani memulai usaha sendiri,
Lila menjadi salah satu orang pertama yang menyadari potensi itu. Email itu ditulis dengan nada hangat dan antusias. "Rani, aku percaya pada ide-ide kreatifmu. Kami ingin bekerja sama denganmu untuk mengembangkan produk ini. Percayalah, kamu akan sukses." Rani menatap layar. Rasa haru bercampur dengan lega. Ini adalah pengakuan yang selama ini ia rindukan. Bukan dari Supri atau mertua, tetapi dari seseorang yang benar-benar menghargai kemampuan dan kerja kerasnya. Hari-hari berikutnya, Rani bertemu dengan Lila untuk membahas kerja sama itu. Mereka duduk di ruang rapat kecil, penuh semangat dan ide-ide segar. Lila memberikan dukungan penuh, tidak hanya modal dan jaringan, tetapi juga strategi, saran praktis, dan koneksi yang selama ini hanya bisa diimpikan Rani. Rani merasa seolah mendapatkan sayap baru untuk terbang lebih tinggi. "Rani, kamu tidak perlu lagi merasa takut atau direndahkan. Aku melihat potensi yang luar biasa dalam dirimu," kata Lila sambil menatap Rani dengan tegas. "Kita bisa membuat proyek ini besar, tapi hanya jika kamu percaya pada dirimu sendiri." Rani tersenyum, hati hangat. Kata-kata itu bukan hanya memberi dukungan praktis, tetapi juga memulihkan kepercayaan dirinya yang sempat terkikis oleh pengalaman pahit bersama Supri dan mertuanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak memberi tanpa menghargai dirinya sendiri, tetapi kini semuanya berubah. Bersama Lila, Rani mulai menyusun strategi pengembangan produk. Ide-ide yang dulu tersembunyi di catatan kecil mulai diwujudkan. Mereka merancang kampanye pemasaran yang kreatif, inovatif, dan menyasar pasar yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan Supri. Produk Rani bukan hanya unik, tetapi juga relevan, karena dirancang dengan kepedulian pada konsumen. Dalam beberapa minggu, usaha Rani mulai menunjukkan hasil nyata. Pelanggan datang bukan hanya dari lingkaran kecil, tetapi mulai menyebar melalui rekomendasi dan media sosial. Setiap komentar positif, setiap transaksi baru, memberi energi baru bagi Rani. Ia merasa hidupnya tidak hanya kembali normal, tetapi berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Yang paling menyenangkan adalah ketika beberapa investor mulai menghubungi Rani, terkesan dengan pendekatan inovatif dan profesionalismenya. Dukungan tak terduga ini tidak hanya membantu usaha berkembang, tetapi juga menegaskan bahwa Rani mampu sukses tanpa bergantung pada siapapun. Ia mulai merasa bahwa jalan hidupnya kini terbuka lebar, dan peluangnya lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Suatu sore, saat rapat evaluasi pertama bersama tim kecilnya, Rani berdiri di depan papan tulis, menjelaskan rencana pengembangan. Suara tegasnya, tatapan yakin, dan ide-ide yang matang membuat semua orang terpesona. Lila menatapnya dengan bangga, sementara para karyawan baru mulai mempercayai kepemimpinannya sepenuhnya. "Rani, kamu sudah berbeda. Aku selalu tahu kamu bisa melakukan ini, tapi sekarang aku melihat sendiri," kata Lila sambil tersenyum. "Kamu tidak lagi tergantung pada orang lain. Kamu adalah pemimpin yang sesungguhnya." Rani menatap wajah Lila, tersenyum hangat. Ia sadar bahwa dukungan tidak selalu berarti campur tangan. Kadang, dukungan yang paling berharga adalah mereka yang percaya pada kemampuanmu, memberi ruang untuk berkembang, dan menolong tanpa meremehkan. Dukungan itu memberinya kekuatan untuk membuktikan pada diri sendiri, dan pada dunia, bahwa ia mampu lebih dari sekadar bayangan di belakang suami. Malam itu, setelah rapat, Rani duduk di balkon rumah kontrakannya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma bunga yang ditanamnya di pot kecil. Ia tersenyum, merasa damai dan penuh semangat. Dari titik terendah dalam hidupnya, talak yang menyakitkan dan pengkhianatan Supri, ia kini menemukan teman sejati, dukungan yang nyata, dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Rani menutup mata, mengingat semua langkahnya sejauh ini. Luka yang dulu menyakitkan kini menjadi pelajaran, dan dukungan tak terduga dari Lila menjadi cahaya yang menuntun jalan. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya,
Ia melangkah dengan keyakinan penuh bahwa apapun rintangannya, ia tidak akan jatuh lagi. Di bawah langit malam yang cerah, Rani tersenyum lebar. Dunia mungkin penuh tantangan, tetapi dengan dukungan yang tepat dan kepercayaan pada diri sendiri, ia bisa menaklukkan semuanya. Kali ini, ia bukan sekadar bertahan, ia bangkit, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bebas dari sebelumnya. Suasana di rumah Rani yang sederhana tampak tenang ketika pintu diketuk keras. Ia membuka pintu dan mendapati Ibu Supri berdiri di sana dengan senyum sinis yang familiar. Pakaian rapi, tas mahal, dan ekspresi meremehkan itu seolah menegaskan satu hal. Ia datang bukan untuk bersahabat, tetapi untuk menilai. Rani, suara ibunya dingin tapi penuh ejekan. Aku dengar kamu mulai usaha sendiri? Hahaha, aku penasaran, usaha sekecil ini bisa bertahan berapa lama dibanding kerajaan besar, anakku. Rani menatapnya dengan tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia sudah belajar untuk tidak terbawa emosi oleh ejekan mertuanya. Selamat datang, Bu. Silakan masuk kalau ingin melihat, jawab Rani pelan namun tegas, tetap mempertahankan wibawa. Ibu Supri melangkah masuk. Matanya menilai setiap sudut ruangan dengan sinis. Sangat sederhana. Aku tidak tahu bagaimana kau berharap bisa menandingi bisnis Supri yang sudah besar dan mapan. Semua ini hanya mainan kecil. Ia tertawa, suara keras dan merendahkan, seolah ingin membuat Rani merasa kecil. Rani tetap tenang, menepikan kopernya yang berisi dokumen kerja dan menyambutnya. Ya, memang sederhana, Bu. Tapi aku percaya setiap hal besar dimulai dari langkah kecil. Dan setiap langkah kecil bisa berkembang, asalkan dijalankan dengan tepat. Ibu Supri mengangkat alis, tidak percaya. Langkah kecil? Hahaha, anakku memiliki perusahaan besar, kantor megah, banyak klien besar, dan kau hanya ini. Kau pikir orang-orang akan memperhatikanmu? Rani hanya tersenyum tipis, matanya tetap fokus. Ia tahu ejekan ini bukan tentang kenyataan, tetapi tentang ego dan rasa superior mertuanya. Ia tidak ingin terjebak dalam perdebatan kosong. Waktu yang akan membuktikan. Bu, kadang yang terlihat kecil justru memiliki fondasi kuat, dan yang besar bisa runtuh karena kesombongan. Ibu Supri menertawakan kata-kata itu. Rani, kau terlalu percaya diri. Anakku memiliki pengalaman, koneksi, dan semua sumber daya. Kau hanya punya ide kecil dan semangat yang bisa saja cepat padam. Ia mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin menekankan dominasi. Rani tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia berjalan kerak kecil di sudut ruangan, menunjukkan beberapa produk hasil usahanya. Ini adalah ide-ide yang sudah diuji dan diterima pasar, Bu. Beberapa klien bahkan datang dari rekomendasi orang yang puas. Aku tidak berkata besar, tapi aku tahu setiap produk ini memiliki nilai. Dan aku bekerja dengan tim yang kompeten, jadi semuanya dijalankan profesional. Ibu Supri menatap produk itu, raut wajahnya mulai berubah. Ia mencoba menyembunyikan rasa penasaran di balik senyum meremehkan. Ya, aku lihat. Tapi tetap saja, ini tidak sebanding dengan kerajaan besar Supri. Kau terlalu percaya diri. Anakku tidak akan pernah membiarkan bisnis ini mengalahkan apa yang sudah ia bangun. Rani tersenyum, tetap tenang. Ia tahu ejekan itu hanyalah cermin dari rasa takut mertuanya melihat potensi dirinya. Ia menaruh tangan di pinggang, menatap langsung mata Ibu Supri. Aku tidak ingin mengalahkan Supri atau siapapun, Bu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, dengan cara dan caraku sendiri. Kalau itu terlihat berbeda dari pandangan orang lain, yaitu hak mereka. Tapi aku yakin, pada waktunya, semua orang akan melihat hasil kerja nyata tanpa perlu membandingkan atau mengejek. Ibu Supri mendesah.
menggerakkan tangan seolah ingin menghentikan percakapan ini. "Rani, kau terlalu banyak bicara. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa dunia nyata keras. Anakku memiliki kerajaan, dan kau hanyalah pemula." Rani mengangguk, masih tersenyum. "Aku tahu dunia ini keras, Bu. Justru karena itu, aku bekerja keras, memperhatikan setiap detail, dan belajar dari pengalaman. Aku mungkin pemula, tapi pemula yang belajar dengan cepat dan tidak takut gagal." Mertuanya menatapnya beberapa saat, lalu tertawa kecil, penuh sinis. "Kau benar-benar percaya diri. Hahaha, aku tidak sabar melihat kapan kau akan menyerah." Namun Rani tidak terguncang. Di dalam hatinya, ia tahu kebenaran lebih dari sekadar ejekan. Ia tahu bahwa kesuksesan bukan soal ukuran perusahaan atau jumlah klien, tetapi soal kualitas, dedikasi, dan keberanian untuk mengambil langkah sendiri. Senyum Rani tidak hanya menenangkan dirinya, tetapi juga menyimpan rahasia kecil. Waktu akan membuktikan siapa yang benar. Sore itu, Ibu Supri pergi dengan senyum puas, yakin bahwa ejakannya telah menekan Rani. Namun di belakang pintu, Rani menatap langit senja dan tersenyum lebar. Ia merasakan kekuatan yang berbeda, tidak tergantung pada siapapun, hanya pada kerja keras dan visi yang jelas. Setiap ejekan hanyalah motivasi tambahan, bukan penghalang. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang, dan banyak orang yang meremehkan akan terus muncul. Tapi Rani siap. Ia sudah belajar menjaga ketenangan, menyimpan senyum, dan membiarkan waktu yang menunjukkan kebenaran. Sementara mertuanya menertawakan yang terlihat kecil, Rani tahu sesuatu yang besar sedang tumbuh, jauh dari penglihatan mereka. Malam itu, Rani menatap produk-produk di meja kerjanya. Setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap ide yang diuji, terasa lebih berarti. Dukungan teman lama, dedikasi tim, dan keyakinan dirinya sendiri membuatnya merasa optimis. Senyum tipis di wajahnya bukan sekadar kepuasan, tetapi simbol kekuatan yang tidak bisa direndahkan, sekalipun ditertawakan oleh orang yang dulu menganggapnya lemah. Rani menutup lampu ruang kerjanya. Hati tenang. Ia tahu, suatu hari, mereka yang menertawakan akan melihat kebenaran. Dan ketika itu terjadi, ia tidak akan tertawa atau membalas. Ia hanya akan tersenyum, karena hasil kerja dan kesabaran berbicara lebih keras daripada ejekan apapun. Pagi itu, kantor Supri terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu yang biasanya bersinar terang tampak redup, dan suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Supri duduk di meja besarnya, wajahnya pucat, mata merah akibat kurang tidur, dan tangan gemetar saat memeriksa laporan terbaru. Setiap lembar laporan membawa kabar buruk. Kerugian meningkat, proyek penting gagal, dan investor mulai menarik diri. Hutang menumpuk. "Supri, kita tidak punya banyak waktu," kata seorang manajer dengan nada hati-hati, mencoba menyampaikan kenyataan yang sulit. Supri menatapnya dengan mata kosong. Aku tahu, gumamnya, tapi suaranya terdengar lemah. Ia mencoba mencari solusi instan, tetapi setiap langkah yang diambil justru memperburuk keadaan. Keputusan ceroboh yang sebelumnya tampak remeh kini menumpuk menjadi masalah besar. Investor besar mulai mengirim surat resmi, menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban. Beberapa bahkan menyatakan akan menarik semua dana mereka jika tidak ada perbaikan segera. Supri membuka email satu persatu, membaca ancaman demi ancaman, dan merasakan kepanikan yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Sementara itu, mertua Supri muncul di kantornya, wajah tetap tenang dan senyum seolah penuh kepuasan. "Supri, apa yang terjadi? Kenapa semua ini bisa kacau begitu cepat?" tanyanya dengan nada yang terdengar lebih mengkritik daripada menenangkan. Supri menelan ludah, mencoba menjelaskan, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu ia harus menghadapi kenyataan. Bisnis yang ia bangun tanpa Rani kini runtuh. "Ibu,
Aku sedang mencoba, jawabnya dengan suara lemah. Mertua menggeleng, menepuk meja dengan frustrasi. Kau selalu salahkan orang lain. Tapi sekarang lihat, semua ini kacau, dan kau tidak mampu mengelolanya. Aku sudah bilang sejak awal, tanpa Rani, kau tidak akan pernah berhasil. Supri menunduk, rasa malu bercampur dengan panik, tetapi ia tidak bisa membantah. Setiap keputusan yang ia ambil tanpa Rani memang gagal. Karyawan mulai resah. Beberapa mengundurkan diri karena ketidakpastian dan tekanan yang meningkat. Proyek-proyek besar yang sebelumnya lancar kini tertunda tanpa batas waktu. Klien mulai mempertanyakan integritas Supri, sementara hutang menumpuk, menimbulkan rasa takut di hati setiap staf. Supri mencoba menelpon beberapa investor untuk meyakinkan mereka, tetapi suaranya terdengar tidak yakin. Setiap penjelasan yang ia berikan hanya menimbulkan pertanyaan baru. Ia merasa seperti menembak di kegelapan. Setiap langkah salah, dan konsekuensi semakin menumpuk. Mertua Supri menatapnya dengan sinis. Lihat, anakku, kau terlalu sombong, terlalu percaya diri, dan sekarang semua runtuh di tanganmu sendiri. Aku tidak bisa membantu, karena kau selalu menolak bantuan orang yang tahu caranya. Suara itu menusuk telinga Supri, membuat hatinya panas dan frustrasi. Ia tahu itu benar, tapi ego dan rasa gengsi membuatnya menolak mengakuinya. Hari-hari berikutnya, krisis semakin parah. Media mulai melaporkan kegagalan bisnis Supri, menyoroti kerugian besar dan konflik internal di perusahaan. Reputasi yang dulunya cemerlang mulai memudar. Supri duduk di ruang rapat sendirian, memandang layar komputer yang menampilkan grafik penurunan drastis, merasa dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Hutang menumpuk, pembayaran gaji tertunda, dan tekanan dari investor semakin meningkat. Setiap panggilan telepon menjadi sumber kecemasan baru. Ia mulai kehilangan kendali, bahkan langkah-langkah kecil pun membuatnya panik. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membutakan dirinya terhadap kenyataan. Tanpa Rani, semua fondasi yang selama ini membuat bisnisnya kokoh hanyalah ilusi semu. Sementara itu, mertua Supri tetap menuduh semua orang kecuali dirinya sendiri. Kalau saja kau tidak terlalu percaya diri dan lebih mendengarkan Rani, ini tidak akan terjadi, kata ibunya berulang kali. Ia menolak mengakui bahwa dorongannya untuk menjatuhkan Talak juga berperan dalam kehancuran ini. Ego dan rasa superioritasnya membuatnya buta terhadap kenyataan yang semakin nyata. Supri menunduk, merasa hancur. Ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil tanpa pertimbangan matang, setiap langkah yang ia ambil karena kesombongan, kini menghancurkan semua yang pernah ia banggakan. Ia ingin mencari Rani, meminta bantuan, tapi gengsi dan rasa malu menahannya. Ia menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali tanpa menghadapi rasa sakitnya sendiri. Malam itu, kantor sepi. Hanya suara hujan yang menetes di luar jendela yang terdengar. Supri duduk termenung, memegang kepala dengan kedua tangan. Ia tahu krisis ini bukan sekadar masalah finansial, tetapi juga masalah ego, kesombongan, dan keputusan yang salah. Setiap proyek gagal, setiap investor pergi, dan setiap hutang yang menumpuk menjadi pengingat pahit bahwa fondasi kesuksesan yang ia bangun tanpa Rani kini rapuh. Di luar, Rani terus bergerak. Dukungan teman lama, usaha yang berkembang, dan kepercayaan diri yang baru ditemukan membuatnya semakin kuat. Ia sadar, sementara Supri tenggelam dalam krisisnya, ia justru memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan kemandiriannya. Supri menatap malam yang gelap dari jendela kantornya, menyadari bahwa dunia yang dulu ia anggap aman kini berguncang hebat. Ia tahu, jika tidak segera berubah, semua yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan satu hal yang paling menyakitkan untuknya, kunci kesuksesan yang dulu ia abaikan kini ada di tangan Rani. Wanita yang dulu ia buang, kini menjadi pesaing nyata yang semakin kuat. Malam itu, Supri merasa kosong. Ia sadar, krisis ini bukan hanya tentang bisnis yang gagal,
tetapi juga tentang kesombongan dan ego yang harus dibayar mahal. Dan sementara ia tenggelam dalam panik, Rani diam-diam melangkah maju, membuktikan bahwa keberanian, kerja keras, dan dukungan yang tepat bisa mengubah segala sesuatu, bahkan ketika yang lain menertawakan atau menganggap remeh. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela usaha Rani, menerangi rak-rak penuh produk yang baru saja diproduksi. Udara di dalam ruang kerja terasa hangat, namun berbeda dari kenyamanan fisik, ada energi hidup yang terasa mengalir setiap sudut ruangan. Rani berdiri di tengah ruangan, menatap aktivitas karyawan yang sibuk menyiapkan pesanan dan menata dokumen. Ada rasa bangga yang menghangatkan hatinya. Dalam beberapa bulan terakhir, usaha Rani berkembang lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Produk-produk yang ia ciptakan dengan penuh dedikasi, inovasi, dan sentuhan personal kini mulai menarik perhatian publik. Media lokal bahkan menyorot usahanya sebagai contoh startup yang lahir dari ide kreatif seorang wanita mandiri. Rani tersenyum tipis saat membaca artikel itu, mengetahui bahwa perjuangan dan kerja kerasnya mulai diakui. "Selamat, Rani," kata Lila, mitra bisnisnya, sambil menepuk punggungnya dengan hangat. "Aku sudah bilang, semua kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Dunia mulai melihat apa yang selama ini kita kerjakan." Rani menunduk sejenak, menahan rasa haru. Ia tahu bahwa sorotan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kesabaran, perencanaan matang, dan tekad untuk tetap percaya pada kemampuan diri sendiri meski dunia meremehkan. "Terima kasih, Lila. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kerja keras dan ide yang tepat bisa menghasilkan sesuatu yang nyata." Beberapa pelanggan setia juga mulai memberi testimoni positif di media sosial, memuji inovasi dan kualitas produk Rani. Rani benar-benar tahu apa yang dibutuhkan pasar. Produk-produknya berbeda dan sangat bermanfaat, tulis salah satu pelanggan. Komentar-komentar ini menyebar dengan cepat, menambah reputasi positif usaha Rani. Yang paling menarik adalah ketika beberapa investor baru mulai menghubungi Rani, menawarkan kerjasama dan pendanaan tambahan. Mereka datang bukan karena nama suami lamanya, tetapi karena kualitas, kreativitas, dan reputasi Rani sendiri. Ia menerima beberapa pertemuan, menjelaskan visi dan strategi usahanya dengan percaya diri, dan melihat ketertarikan nyata dari pihak investor. Sore itu, Rani berjalan ke balkon ruang kerjanya dan menatap kota yang mulai senja. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari kehidupan yang penuh tekanan di rumah Supri, talak yang menyakitkan, hingga memulai usaha sendiri dengan modal terbatas. Setiap langkah terasa berat, tetapi semua itu kini menjadi batu loncatan untuk suksesnya hari ini. Rasa bangga itu semakin kuat ketika beberapa teman lama yang dulu pernah meremehkan keberaniannya kini datang untuk melihat usahanya secara langsung. Mereka terkagum-kagum dengan sistem kerja, kreativitas produk, dan kepemimpinan Rani yang tegas namun hangat. "Rani, aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Aku selalu tahu kamu berbakat, tapi ini luar biasa," kata seorang teman lama sambil tersenyum kagum. Rani tersenyum, tetap rendah hati. Ia tahu bahwa semua ini bukan sekadar soal uang atau popularitas. Ini tentang membuktikan bahwa dedikasi, kerja cerdas, dan keberanian untuk mengambil langkah sendiri bisa menghasilkan kesuksesan sejati. Ia mulai menyadari bahwa sorotan publik bukan hanya tentang pengakuan orang lain, tetapi tentang validasi diri, bahwa selama ini ide, kreativitas, dan kemampuan analisisnya adalah kunci dari semua keberhasilan. Di saat yang sama, kabar tentang bisnis Supri yang mengalami krisis besar mulai menyebar. Banyak orang yang mulai mengaitkan keruntuhan Supri dengan ketidakhadiran Rani, dan sebaliknya, keberhasilan Rani menjadi bukti nyata bahwa dia adalah sumber kecerdasan yang sesungguhnya. Media mulai menulis artikel yang secara halus menyoroti bahwa keberhasilan Rani lahir dari ide dan strategi yang sebelumnya ia berikan untuk bisnis Supri. Rani membaca satu artikel sambil tersenyum, menyadari bahwa dunia akhirnya mulai melihat kebenaran. "Tidak apa-apa,
Waktu memang akan menunjukkan semuanya, gumamnya pelan. Ia menutup artikel itu dan menatap timnya yang bekerja dengan semangat. Setiap senyum, setiap langkah, setiap ide yang diterapkan adalah bukti bahwa ia mampu membawa perubahan nyata, tanpa harus bergantung pada siapapun. Malam itu, setelah menutup kantor, Rani duduk di bangku balkon rumah kontrakannya. Lampu kota berkilau, dan udara malam terasa segar. Ia menatap ke arah langit, tersenyum lebar, dan merasakan damai yang dalam. Rani tidak hanya berhasil membangun usaha, ia berhasil menemukan dirinya sendiri, kekuatan dan potensi yang selama ini tersembunyi di balik peran yang selama ini ia mainkan untuk Supri. Sorotan publik, investor, dan pengakuan teman-teman lama hanyalah tanda awal dari perjalanan panjangnya. Rani tahu bahwa masih banyak tantangan yang menanti, tetapi sekarang ia memiliki kepercayaan diri, pengalaman, dan dukungan yang cukup untuk menghadapi apapun. Ia tidak lagi menjadi bayangan atau sekadar pelengkap. Ia bersinar dengan cemerlang, mandiri, dan dihargai sebagaimana mestinya. Rani menarik napas panjang, merasakan setiap detik keberhasilan yang diraih dengan kerja keras dan kecerdasan. Ia menutup mata sejenak, bersyukur atas perjalanan panjang yang telah ditempuh, atas dukungan yang tak terduga, dan atas kesempatan untuk membuktikan bahwa wanita yang dulu diremehkan kini menjadi sosok yang diperhitungkan. Dengan senyum penuh keyakinan, Rani menatap malam yang cerah. Ia bersinar, bukan karena orang lain mengakui, tetapi karena ia sendiri tahu kebenaran. Semua yang ia raih adalah hasil kerja keras, kecerdasan, dan keberanian untuk melangkah sendiri. Dan bagi Rani, itu lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Supri duduk terpaku di ruang kerjanya yang sepi. Lampu kantor yang biasanya terang kini terasa redup, hampir suram. Di depannya, tumpukan laporan keuangan dan dokumen kontrak yang belum selesai menumpuk tak teratur. Setiap angka merah di layar komputer seperti memukulnya satu persatu, mengingatkan pada keruntuhan yang selama ini ia abaikan. Hutang menumpuk, proyek gagal, investor kecewa, semua menjadi kenyataan pahit yang kini menjeratnya. Ia menatap jendela, melihat gedung-gedung kota yang berdiri tegak di kejauhan, namun rasanya dunia di sekelilingnya runtuh. Supri merasa hancur. Ego dan kesombongannya yang selama ini menutupi kelemahan kini hanya menyisakan kehampaan. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia klaim sebagai pencapaian besar hanyalah ilusi. Fondasi yang sesungguhnya kuat selama ini adalah Rani. Pikiran tentang Rani menghantuinya. Ia mengingat bagaimana setiap ide dan strategi yang ia klaim sebagai gagasan pribadinya sebenarnya berasal dari kecerdasan dan kerja keras Rani. Tanpa dia, bisnis yang ia bangun perlahan runtuh. Supri merasakan penyesalan yang dalam, tetapi terlambat untuk kembali. Rani telah membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri, dan kini menjadi ancaman nyata yang tidak bisa lagi diabaikan. Hari-hari Supri dipenuhi kecemasan. Telepon berdering tanpa henti. Setiap panggilan dari investor menjadi sumber stres baru. Mereka menuntut jawaban, mempertanyakan kredibilitas, dan beberapa mulai menarik dana mereka. Ia berusaha menjelaskan, tetapi suaranya terdengar lemah, tidak meyakinkan, dan setiap kata yang keluar terasa seperti pengakuan kelemahan yang tak terhindarkan. Karyawan yang dulu loyal mulai mengundurkan diri satu persatu, kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Supri. Suasana kantor berubah menjadi tegang. Setiap rapat menjadi pertarungan antara keputusasaan dan kepanikan. Supri menyadari bahwa tanpa dukungan dan arahan Rani, ia tidak mampu mengendalikan sistem yang dulu berjalan dengan rapi. Malam hari, saat kantor kosong, Supri duduk sendirian, menatap layar monitor yang menampilkan grafik penurunan drastis. Mata merah, tangan gemetar, dan kepala menunduk, semua menandakan keterpurukan yang tak terelakkan. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Selama ini ia kehilangan Rani, wanita yang tidak hanya menjadi pendamping hidupnya, tetapi juga sumber keberhasilan yang ia butuhkan untuk bertahan. Mertua, yang dulu tertawa puas saat Supri menjatuhkan talak pada Rani,
Kini menatap anaknya dengan ekspresi campur aduk, bangga karena ia tidak lagi tergantung pada Rani, tetapi juga cemas karena retakan yang ia biarkan semakin melebar. Mereka tetap menyalahkan semua orang kecuali diri sendiri. Ini semua karena kau terlalu percaya diri dan mengabaikan nasihat orang lain, kata Ibu Supri dengan nada dingin, tanpa menyadari bahwa dorongannya untuk memisahkan Supri dari Rani juga menjadi salah satu penyebab kehancuran ini. Supri menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan gelombang kepanikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba menelpon Rani, ingin meminta bantuan, ingin mengakui kesalahan, ingin memulihkan bisnis dan hidupnya. Namun telepon di tangannya terasa seperti pengingat pahit bahwa semua itu sudah terlambat. Rani telah bergerak maju, membangun usaha yang lebih kuat dan mandiri, sementara dirinya tenggelam dalam kehancuran. Dalam hati, Supri merasakan kehampaan yang mendalam. Kepercayaan investor yang hilang, reputasi yang runtuh, dan hutang yang menumpuk bukan sekadar angka. Semua itu adalah simbol dari keterpurukan yang ia ciptakan sendiri. Ia menyadari bahwa setiap keputusan ceroboh, setiap kesombongan, dan setiap penolakan untuk menghargai Rani kini menjadi beban yang mustahil dihapus. Malam itu, ia menatap foto lamanya dengan Rani di meja kerjanya. Senyum Rani yang dulu hangat dan mata yang penuh perhatian kini terasa seperti pengingat pahit. Ia telah kehilangan seseorang yang tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga sekutu dan sumber kekuatan. Supri menunduk, air mata mulai mengalir perlahan, menyadari bahwa penyesalan saja tidak bisa mengembalikan apa yang hilang. Ia mencoba mengingat semua nasihat, semua strategi yang pernah Rani buat, dan merasa sakit karena semua itu diabaikannya. Setiap keputusan yang salah terasa seperti pukulan yang terus menghantam. Ia merasa kecil, rapuh, dan tidak berdaya. Ego yang dulu membuatnya menolak bantuan kini hanya menjadi penghalang terakhir yang menyadarkan betapa besar kehilangan yang ia derita. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Kota tetap hidup, orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka, dan usaha Rani bersinar di tengah sorotan publik. Supri menyadari dengan pahit bahwa sementara ia tenggelam, Rani telah melangkah jauh, menunjukkan bahwa kecerdasan, dedikasi, dan keberanian untuk mandiri lebih kuat daripada ego dan kesombongan. Supri duduk di ruang kerjanya, memandang lampu-lampu kota yang berkilau, merasakan kehancuran yang nyata. Ia tahu bahwa krisis ini bukan sekadar masalah finansial, tetapi juga pelajaran pahit tentang kehilangan, kesombongan, dan konsekuensi dari mengabaikan orang yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dalam keterpurukan itu, satu hal menjadi jelas. Ia telah kehilangan Rani untuk selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah penyesalan yang pahit. Tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak ada lagi jalan untuk menutupi kesalahan. Hanya kehampaan yang tersisa. Sebuah pelajaran yang akan terus menghantuinya hingga ia benar-benar belajar arti kehilangan. Pagi itu, langit kota tampak cerah. Namun suasana di rumah besar Supri jauh dari hangat. Lampu ruang tamu yang biasanya menyorot kemewahan kini terasa dingin dan suram. Ibu Supri duduk di sofa. Wajahnya pucat dan matanya merah akibat menangis semalam. Anak lelaki yang dulu ia banggakan, Supri, terpuruk di kursi, menunduk, diam tanpa kata. Kerajaan yang selama ini ia puji kini runtuh, reputasi dan kepercayaan yang dibangun hancur, dan hutang yang menumpuk membuat keadaan semakin tidak tertahankan. Ibu Supri menggenggam tangan Supri dengan lemah. "Anakku, apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa semua ini runtuh begitu cepat?" Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Selama ini ia tertawa puas ketika Supri menjatuhkan talak pada Rani, yakin bahwa anaknya akan bebas dari pengaruh wanita pintar itu. Ia menertawakan yang tampak, tanpa menyadari fondasi kesuksesan yang sebenarnya adalah Rani. Dan kini, ketika kebenaran menampakkan diri, tawa itu berubah menjadi air mata yang menyesakan. Supri tidak menatap ibunya. Matanya kosong, memikirkan kekacauan yang diciptakannya sendiri. Ia menyadari terlalu lambat bahwa tanpa Rani,
Semua yang ia banggakan hanyalah ilusi. Setiap keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang, setiap langkah yang diwarnai kesombongan, kini menumpuk menjadi kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain kota, Rani sedang duduk di ruang kerjanya yang penuh cahaya, dikelilingi produk-produk yang baru diproduksi dan laporan penjualan yang terus meningkat. Ia menatap layar komputer dengan senyum tipis, membaca testimoni pelanggan dan pesan dukungan dari investor. Setiap angka positif, setiap kata pujian, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang baru saja ditempuh. Dari talak yang menyakitkan, ejekan mertua, hingga membangun usaha sendiri dari nol. Rani berdiri dan berjalan ke jendela. Cahaya matahari menyinari wajahnya, menyorot ketenangan dan keyakinan yang terpancar. Senyumnya bukan senyum balas dendam, tetapi senyum lega. Senyum seorang wanita yang menemukan kebebasan, kesuksesan, dan pengakuan atas kemampuannya sendiri. Selama ini ia hanya ingin satu hal, hidup dengan martabat, membuktikan dirinya tanpa harus mengandalkan siapapun. Dan kini ia berhasil. Berita tentang kehancuran bisnis Supri mulai tersebar. Media menyoroti krisis besar yang menimpa Supri, hutang menumpuk, proyek gagal, dan reputasi yang hancur. Banyak orang mulai menyadari bahwa Rani adalah otak di balik kesuksesan sebelumnya, sementara Supri hanyalah wajah yang tampak di depan publik. Sementara Supri dan ibunya tenggelam dalam kehancuran, Rani bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di rumah Supri, Ibu Supri menunduk, menatap anaknya yang termenung. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku salah menilai. Supri, aku menertawakan yang tampak, tapi aku tidak melihat kebenaran. Bisiknya, penuh penyesalan. Semua tawa dan kesombongan yang dulu ia pamerkan kini hanya menjadi kenangan pahit. Supri mengangkat wajahnya sebentar, tetapi tidak mampu berkata apa-apa. Kata-kata penyesalan ibunya tidak bisa mengubah kehancuran yang telah terjadi. Sementara itu, Rani menutup laptopnya dan menghela napas panjang. Ia berjalan ke balkon, menatap kota yang bergerak di bawahnya. Ia memikirkan perjalanan yang telah dilalui, setiap tantangan, setiap ejekan, setiap langkah kecil yang ia ambil untuk membuktikan dirinya. Semua itu terasa manis sekarang, bukan karena orang lain kalah, tetapi karena ia menang atas diri sendiri. Ini baru permulaan, gumam Rani, matanya berbinar penuh keyakinan. Ia tahu masih ada banyak tantangan di depan, tetapi kini ia memiliki kekuatan, pengalaman, dan rasa percaya diri yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Ia menatap ke cakrawala, merasakan angin sepau-sepau yang membawa aroma kebebasan. Rani melangkah mundur dari balkon, menutup pintu ruang kerjanya dengan mantap. Setiap langkahnya terasa pasti, mantap, dan penuh keyakinan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, hanya rasa tenang karena ia tahu bahwa segala kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia tidak membenci Supri atau mertuanya. Ia hanya bersyukur telah bebas, dapat hidup dengan caranya sendiri, dan membuktikan bahwa kemampuannya lebih berharga daripada pengakuan orang lain. Malam itu, Rani duduk di bangku ruang kerjanya, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Senyum tipis itu tetap di wajahnya, simbol dari kemenangan yang nyata dan tenang. Ia telah menutup babak lama hidupnya dengan penuh martabat dan membuka babak baru yang lebih kuat, lebih mandiri, dan penuh keyakinan. Di rumah Supri, Ibu Supri menatap kehancuran yang nyata, dan Supri sendiri tenggelam dalam kesedihan yang pahit. Semua yang dulu dianggap penting kini hanyalah reruntuhan. Sementara Rani, wanita yang dulu diremehkan dan ditalak, telah melangkah maju dengan gemilang. Akhirnya, tawa terakhir bukan berasal dari yang menertawakan, tetapi dari kedamaian dan kepuasan Rani sendiri. Tawa yang lahir dari kebebasan, kesuksesan, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Tawa yang menutup perjalanan panjang dengan penuh harga diri dan membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih kuat. Rani tersenyum, menatap langit malam yang cerah, dan melangkah ke depan. Setiap langkahnya kini pasti, mantap, dan bebas. Ia bersinar,
Bukan karena orang lain jatuh, tetapi karena ia berhasil menemukan kekuatannya sendiri, dan dunia kini menyaksikan bahwa wanita yang dulu diremehkan kini berdiri dengan gagah dan tak tergoyahkan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.